Dan saudara, saya akan berbincang, silakan Pak Lili Utama. Saya pegang mic. Meskipun Pak Lili adalah Presiden Direktur Kompas Gramedia, tapi kami begitu egaliter di Kompas Gramedia. Silakan kita duduk. Mas Lili, saya memanggilnya dengan Mas Lili, karena kita terbiasa untuk kemudian memanggil Mas. Satu yang dipanggil Pak, hanya almarhum Pak Yaakob. Ini kita percaya semua, Mas Lili, bahwa Pak Yaakob telah tiada, tapi teladan-teladannya tidak akan pernah hilang bagi kita semua, meskipun ada hal yang tadi disampaikan juga oleh Mas Nino, bahwa sepatu yang ditinggalkan dalam tanda kutip terlalu besar, sehingga tantangan bagi kita untuk tetap menjaga nilai-nilai tersebut. Bagaimana Mas Lili kemudian untuk menjaga ini, karena Mas Lili sekarang berada di barisan yang paling depan untuk kemudian menjaga, memberikan arahan, kemudian memberikan jalan bagi kita semua untuk sama-sama kita mempertahankan nilai-nilai kejujuran, kemanusiaan, kesederhanaan. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Aiman. Ini kedengaran nggak pakai ini? Silakan, kedengaran. Nggak apa-apa, Okay. Mas Lili, silakan. Jadi pertama terima kasih untuk seluruh teman-teman, khususnya teman-teman Kompas Gramedia ya, yang telah membantu banyak lah selama kepulangan Bapak, juga seluruh teman-teman Bapak yang mendoakan dan juga ada yang datang melayat, ya terima kasih. Jadi kalau saya terus terang untuk mengenang Bapak, Bapak sosok yang sederhana yang tadi Pak Aiman sampaikan. Betul. Dan memang pekerja keras. Jadi kalau saya ketemu dia selalu bilang, pokoknya kamu yang penting kerja. Hasilnya nanti belakangan. Kerja dulu, hasilnya belakangan. Iya, jadi nggak usah mikir hasil. Dia bilang kalau kamu kerja benar, pasti ada hasilnya. Yang kedua, yang saya ingat dia selalu bilang, kerja adalah teamwork. Jadi nggak bisa kerja sendiri. Jadi yang menarik, dia selalu menyampaikan bahwa kalau kerja harus sama-sama, kerja bersama. Nah, yang terakhir yang saya sampai sekarang selalu ingat adalah selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur, karena dia bilang apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya, ada yang entah itu pekerjaan, entah itu yang lain-lain, itu dari Tuhan, dan kita harus selalu bersyukur. No matter what, mau kayak apa harus bersyukur, ya. Dan itu yang selalu saya camkan juga ke teman-teman di Gramedia, bahwa pertama teamwork, yang kedua selalu bersyukur dan kerja keras, itu Mas. Proses yang pertama kali kemudian disampaikan, kerja dulu, hasil belakangan. Ya. Kemudian harus bersama-sama. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, betul Pak. Itu luar biasa. Ya, betul. Itulah kemudian yang disampaikan, sering kita kenal dengan kemanusiaan yang beriman atau humanisme transendental. Betul Mas. Betul. Dan itu yang selalu diajarkan ternyata bukan hanya kepada kita semua, tapi juga kepada Mas Lili adalah CEO Kompas Gramedia, yang juga putra kedua Pak Yaakob Utama, yang dari kecil kemudian diberikan nilai-nilai tersebut. Dan kemudian kita semua merasakan bagaimana kemudian manfaat yang ada dari nilai-nilai yang kemudian ditularkan kepada kita semua. Ini sungguh bermanfaat, sungguh tidak hanya bagi lingkup Kompas Gramedia, tapi saya harus katakan ke bangsa Indonesia juga sangat kemudian berarti. Karena bagaimanapun juga kita bicara soal, kalau sekarang kemudian kita bicara soal pemberantasan korupsi misalnya, selalu dimulai dari ketidakbersyukuran, kemewahan dan lain sebagainya, yang kemudian menuntut hal-hal yang lain, dan itu kemudian tidak terjadi. Saya juga kemudian saya harus menanyakan sedikit dari nilai kejujuran yang kemudian selalu menjadikan pelajaran setidaknya bagi diri saya. 22.000 karyawan, betul? Ya, betul. Mas Lili ya? Ya. Selalu Pak Yaakob tidak pernah bilang bahwa perusahaan besar dan lain sebagainya, selalu bilang lumayan. Ya, betul. Dan yang paling penting, saya pernah kemudian melihat, membaca, menyaksikan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu memberikan apresiasi terhadap pembayaran pajak dari Kompas Gramedia. Padahal kalau kita lihat 22.000 karyawan, kalau seandainya misalnya kita bicara soal fraud, pelanggaran dan sebagainya, tentu dipotong sedikit per satu orang, kali 22.000 hasil luar biasa. Tapi itu yang kemudian selalu dibanggakan oleh Pak Yaakob Utama, bahwa pajak dibayar dengan sempurna, dengan penuh, tanpa ada kong kali kong, tanpa ada apapun yang kemudian dilanggar. Betul demikian Pak? Ya, betul Mas Aiman.
Jadi kalau Bapak selalu menerangkan bahwa kita harus bayar pajak karena pajak itu untuk negara dan negara itu gunanya untuk masyarakat banyak, ya. Salah satunya kan untuk pembangunan, infrastruktur kan sebenarnya dari pajak, Mas. Jadi intinya dari Bapak ya, apa yang harus diberikan ke negara ya kita harus berikan lah, ya. Ini yang kita juga paham dan pelajari betul dan sampai sekarang masih, Mas. Ya. Luar biasa. Insya Allah masih bisa kita jalankan terus lah. Ya. Saya pun tahu 22.000 karyawan baru beberapa hari ini karena tidak pernah kemudian itu digembar-gemborkan, dibanggakan, tapi ternyata memang luar biasa, besar sekali. Terakhir, Mas Lili, saya mengetahui kalau kita sering mendengar, saya membaca juga buku-buku Pak Yaakob. Saya belum pernah mendengar bagaimana kemudian Pak Yaakob, katakanlah muda pada waktu itu, mendidik anak-anaknya. Seperti Mas Lili, Mas Irwan. Boleh cerita, boleh berbagi dengan kami semua, dengan pemirsa, apa yang kemudian paling berkesan di benak Mas Lili, di batin Mas Lili, di ingatan Mas Lili terkait dengan pendidikan yang diberikan oleh almarhum ayah Anda. Yang pertama, kalau soal kejujuran, dia selalu bilang, pokoknya kamu jangan pernah quote-unquote mencuri, berbohong. Jadi kalau kamu butuh apa-apa ya kamu bilang, ya. Karena kalau misalnya memang kita sebagai orang tua ya, kalau Bapak bisa memberikan ya Bapak akan memberikan, akan membantu. Ya, itu dari kecil. Kejujuran nomor satu. Kejujuran. Jadi emang dia selalu menanamnya. Yang kedua, demokrasi. Dalam arti gini. Jadi kayak sekolah terserah mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa. Nah, Bapak memberikan ini. Karena dia bilang yang akan menjalankan hidup kan kamu sendiri. Ya. Juga soal jodoh. Jodoh juga sama, terserah. Tapi harus tahu akibatnya lah. Karena kalau kamu pilih ya jangan sampai ada apa-apa gitu. Jadi itu yang saya banyak belajar dari Bapak lah. Dan yang terakhir kesederhanaan, Mas. Selalu kesederhanaan juga ditanamkan. Betul. Apa bentuknya misalnya? Jadi saya simple. Waktu saya SMA tuh nggak tahu lah. Dulu zaman saya tuh orang-orang punya gesper 18 hektar lah. Pada waktu itu hebat sekali. SMA di sini, Jakarta? Di Jakarta. Saya SMA di Kanisius waktu itu. Teman-teman ya adalah yang pakai. Saya pengen, Mas. Itu nggak kesampaian loh, Mas. Sampai saya... Gesper apa itu? 18 hektar. Pokoknya zaman dulu ketop lah. Teman-teman pakai semua itu? Ya, waktu ada itu beberapa? Ada beberapa. Padahal kalau beli mau 1.000, 100.000 pun bisa. Enggak. Soalnya dia nggak pernah bilang bahwa dia punya uang sih, Mas. Jadi kita juga nggak pernah tahu. bilang kalau punya uang? Enggak. Jadi dia selalu bilang ke anak-anaknya, saya bekerja di situ. Saya bukan pemilik. Terus dan anak-anaknya tahu sampai waktu itu memang bekerja di situ bukan pemilik. Iya. Mas Lili pada waktu itu SMA tahu kalau Pak Yaakob itu bekerja di situ bukan pemilik. Bukan. Iya. Luar Jadi biasa. dia emang ke anak-anak seperti itu. Jadi istilahnya nggak jor-joran lah. Oke. Dan waktu itu sempat minta tadi gesper yang bermerek tadi. Iya. Nggak dapet, Mas. Cuma saya ingat waktu saya lulus sempat bilang misalnya minta tapi kemudian dijawab apa Mas? Kenapa harus beli semahal itu? Kan gesper ada yang lain. Begitu kamu masih sekolah belum bisa cari uang gitu. Itu aja ya nggak apa-apa. Cuman dari situ, tapi intinya kesederhanaan lah. Dia nggak perlu itu. Ini belum pernah diceritakan dimanapun ini? Nggak pernah. Ya akhirnya pas SMA lulus, saya kebetulan pergi sekolah di luar. Saya dibawa dia tuh ke pasar raya. Terus pertama kali dalam hidup beli barang bermerek itu, Mas. Dibeliin dompet Charles Jordan dulu. Oke. Ya. Nah, mungkin Mas Eman kalau Charles Jordan ingat ya. Tahu. Nah, saya dibeliin. Saya bilang, kenapa Pak Kotumen? Karena saya nggak minta. Kamu ingat, nanti kamu pergi, uang yang di dalam, kamu harus hemat. Dia harus berhemat. Oh ini dari saya ya. Dan digunakan pada itu berapa tahun Mas Lili? Oh itu lama tuh, sampai robek, Mas. Luar biasa, sampai robek. Iya, tapi nggak apa-apa. Luar biasa. Harusnya dulu saya pulang masih ada, tapi nggak tahu ada di mana tuh. Jadi lebih dari berapa tahun itu? Lebih dari 5 tahun itu? Iya, lebih. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mas Lili Utama, ini sering dipanggil dengan Mas Mbot. Panggilan kesayangan Nama ini. kecil. Nama Mbot. kecil. CEO, Chief Executive Officer Kompas Gramedia, juga putra kedua dari almarhum Pak Yaakob Utama. Meskipun Pak Yaakob telah tiada, namun nilai-nilainya terinternalisasi ke kita semua dan mudah-mudahan bisa punya manfaat yang banyak bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Lili. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Mas.